Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dion Partai Gultom. Saya dari Teknik 18A3, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang geografik informasi sistem. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Yang pertama adalah definisi geografis informasi sistem. Munculnya geografis informasi sistem atau disebut GIS tidak terlepas dari kebutuhan manusia terhadap informasi geografis seperti persebaran penduduk, tingkat perkembangan ekonomi masyarakat, distribusi sumber daya makanan, dan informasi geografis lainnya yang akan semakin besar. Kebutuhan tersebut harus cepat disajikan dan dapat langsung dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Dahulu, kebutuhan akan informasi geografis biasa disajikan dalam bentuk peta manual dengan informasi bermacam-macam tetapi terpisah. Tetapi kini berkat GIS, berbagai informasi geografis dapat disajikan secara terpadu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknik pembuatan peta tidak lagi dilakukan secara konvensional, yaitu dikerjakan dengan tangan mengandalkan kejelian mata. Akan tetapi saat ini sudah dikembangkan dengan menggunakan komputerisasi. Proses pembuatan peta menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan sistem informasi geografis meningkat tajam sejak 1980-an. Hingga saat ini penggunaan GIS semakin memasyarakat dan membuatnya semakin mudah untuk digunakan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahasa GIS merupakan sistem unsur-unsur yang saling mendukung informasi, fisik, dan sosial. Geografis fenomena yang terjadi baik pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan atmosfer. Inti GIS adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data menjadi informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi para pengguna informasi tersebut. GIS merupakan sistem sehingga terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan dan mendukung. Di sini ya, ada komponen geografis informasi sistem yang mencakup 4 aspek, yaitu aspek pertama, perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasi geografis yaitu prosesor, kapasitas memori, dan ruang penyimpanan data. Pemilihan perangkat keras untuk keperluan sistem informasi geografis didasarkan kepada jenis perangkat lunak yang digunakan. Selain itu, perangkat keras yang digunakan harus memperhatikan jumlah analisa yang akan dilakukan dan jumlah data yang diperlukan selama analisa. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak dalam sistem informasi geografis umumnya hanya menyajikan beberapa fungsi tertentu. Fungsi ini terbagi menjadi fungsi analisa, manajemen basis data spasial, dan fungsi penyajian data. Pemilihan perangkat lunak untuk informasi geografis harus disesuaikan dengan penggunaan yang diperlukan. Yang ketiga, data. Dalam GIS terdapat 2 jenis data, yaitu data spasial dan data atribut atau non-spasial. Data spasial yaitu adalah jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek keruangan, mencakup titik koordinat. Dari fenomena atau keadaan yang terdapat di dunia nyata, data spasial ini sering disebut pula sebagai data posisi, koordinat atau keruangan. Data atribut atau data non-spasial adalah jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Aspek deskriptif ini mencakup item properties dari fenomena yang bersangkutan hingga dimensi waktunya. Yang keempat ada pengguna. Komponen terpenting dalam sistem informasi adalah pengguna. Pengolahan analisa yang komunikatif sepenuhnya dapat dilakukan oleh pengguna. Pada sistem informasi geografis, penggunaan dibedakan menjadi pelaku analisa dan penggunaan informasi. Pelaku analisa harus menguasai beragam disiplin ilmiah, terutama geografi, matematika, dan statistik. Selain itu, pelaku analisa harus mahir menggunakan komputer. Pengguna informasi merupakan semua orang yang memerlukan informasi geografis. Ruang lingkup geografis informasi sistem. Pada dasarnya, GIS terdapat ada 4 proses, yaitu yang pertama adalah input data. Proses input data digunakan untuk menginputkan data spasial dan data non-spasial. Data spasial biasanya berupa peta analog. Untuk GIS harus menggunakan peta digital, sehingga peta analog tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk peta digital dengan menggunakan alat digitizer.
Selain proses digitasi, dapat juga dilakukan proses overlay dengan melakukan proses scanning pada peta analog. Yang kedua, ada proses manipulasi data. Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian GIS mungkin perlu dimanfaatkan sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Oleh karena itu, GIS mampu memfungsikan edit baik untuk data spasial maupun non-spasial. Yang ketiga, ada manajemen data. Setelah data spasial dimasukkan, maka proses selanjutnya adalah penggunaan data non-spasial. Pengolahan data non-spasial meliputi penggunaan DBMS untuk menyimpan data yang memiliki ukuran besar. Yang terakhir adalah visualisasi. Untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif menyimpan data dan memberikan informasi geografis. Manfaat geografis informasi sistem. Dengan adanya GIS akan memudahkan penelitian atau pihak-pihak yang ingin menggunakan informasi geografis untuk melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Sehingga GIS mampu mengakomodasikan penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial, digital, bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas ruang penyimpanan besar seperti saat ini, GIS akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya. GIS juga mengakomodasikan dinamika data atau pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah. Sekian presentasi saya tentang geografik informasi sistem. Kiranya ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.